Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rekan Lei, Likima itu eksentrik. Meski dia pergi tiba-tiba, tidak ada jaminan dia tidak akan kembali. Karena kita sudah berkumpul di sini, kenapa kita tidak bergerak bersama dan menjelajahi menara waktu ini bersama? Jin Liu dengan cepat menyingkirkan ekspresi sedihnya dan mulai mendiskusikan tindakan selanjutnya. Tentu saja, itulah yang saya inginkan. Saya harap rekan Jin, rekan Si, dan rekan Su dapat memberi saya beberapa petunjuk. Lei Yu sangat gembira ketika mendengar ini. Dia melirik Su Suiqian dengan sedikit kegembiraan di matanya dan segera berkata, orang lain di pihak Lei Yu juga telah melihat kekuatan yang diperlihatkan oleh Jin Liu dan dua orang lainnya, terutama kultivasi luar biasa yang diperlihatkan oleh Han Li. Secara alami, mereka tidak keberatan dengan penggabungan kedua tim dan mengangguk. Meskipun Lan Yan tidak ingin bepergian dengan Han Li, kata-katanya tidak terlalu berpengaruh. Jika dia keberatan, dia hanya akan menjadi sasaran kritik publik. Karena itu, dia tetap diam. Rekan Lei terlalu serius. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ayo berangkat sekarang, kata Jin Liu sambil tersenyum. Setelah istirahat sejenak, vitalitas setiap orang sedikit pulih. Oleh karena itu, mereka segera berangkat dan terbang ke depan. Tanpa pengaruh kekuatan magis Likima, desingan angin telah melemah lebih dari setengahnya. Itu tidak lagi mempengaruhi kecepatan terbang mereka. Namun, karena khawatir Likima akan muncul, mereka tidak berani terbang dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, mereka menurunkan kecepatan mereka menjadi sekitar setengahnya untuk menghadapi situasi yang tiba-tiba. Rekan Lei, kamu tiba di level ini lebih awal dari kami. Apakah kamu menemukan pintu spasial ke level berikutnya? Su Suiqian tiba-tiba bertanya pada Lei Yu saat terbang. Sebenarnya, kami juga tiba belum lama ini. Kami tidak punya waktu untuk menjelajah dengan benar sebelum kami bertemu Likima. Kami terjerat sampai sekarang. Oleh karena itu, kami mungkin tidak terbiasa dengan situasi di level ini seperti kalian bertiga, si cantik bertanya. Lei Yu buru-buru menjawab. Su Suiqian mengangguk dan tidak bertanya apa-apa lagi. Lei Yu diam-diam senang karena Su Suiqian sedang berbicara dengannya. Dia akan menemukan lebih banyak topik untuk dibicarakan. Han Li tiba-tiba terbang dan menyela, rekan Taois Lei, apakah Anda tahu sesuatu tentang Likima itu? Rekan Si, apa maksudmu dengan itu? Lei Yu sedikit tidak senang karena percakapannya terputus, tetapi dia tidak menunjukkannya. Rekan Taois Lei, saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa menara waktu ini adalah tempat Tai Sui yang berdaulat abadi memenjarakan iblis jahat. Mungkinkah Likima adalah iblis jahat yang dipenjara di lantai ini? Anda telah bertengkar dengannya untuk waktu yang lama. Saya dapat melihat bahwa Likima sangat cerewet dan suka berbicara. Anda seharusnya mengungkapkan beberapa informasi dalam percakapan Anda, bukan? Han Li tidak menyadari ketidaksenangan Lei Yu dan melanjutkan. Lei Yu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ini. Meskipun kami telah bertarung dengan Likima itu untuk waktu yang lama dan kami telah melakukan beberapa percakapan, Likima tidak pernah menyebutkan identitasnya. Namun, melihat seberapa kuat pria itu seharusnya menjadi iblis yang dipenjara di lantai ini. Saat mereka bertarung melawan Likima, mereka hanya fokus pada pertarungan. Likima telah mencoba berbicara dengan mereka berkali-kali, tetapi mereka mengabaikannya. Jika mereka lebih berhati-hati dan berbicara dengannya, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Tentu saja, Lei Yu tidak akan pernah memberitahu Su Miaqian tentang hal ini dan membiarkannya menertawakannya. Ketika Han Li mendengar ini, jejak ketidakpedulian melintas di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama sisa perjalanan, kelompok itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus terbang. Rekan Taois Si,
apakah menurutmu spekulasi Lei Yus salah? Su Miaqian bertanya melalui transmisi suara saat dia mendekati Han Li. Rekan Taoisu, apakah kamu masih ingat rambut putih yang kita temukan di lantai 4? Han Li bertanya. Rambut itu sangat mirip dengan Surai Likima. Su Liqian adalah orang yang cerdas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Han Li. Mereka tidak hanya mirip, tapi sama. Meskipun saya tidak tahu mengapa surai pria itu muncul di tingkat keempat, lebih baik jangan berpikir bahwa Likima adalah satu-satunya tahanan yang kuat di sini. Han Li tersenyum saat berkata. Mata Su Liqian berkilat dan dia mengangguk. Lei Yus, yang terbang di depan, melihat Han Li dan Su Liqian berbisik. Percikan melintas di matanya, tetapi segera menghilang. Kelompok itu terbang ke depan untuk sementara waktu. Jin Liu, yang berada di depan, berteriak pelan dan berhenti. Yang lain juga berhenti ketika melihat ini. Mereka melihat ke depan dengan sedikit kegembiraan. Ada gunung tinggi di depan. Gunung itu agak aneh. Itu dibagi menjadi dua bagian, dan keduanya bulat. Bagian bawahnya besar dan bagian atasnya kecil. Itu tampak seperti labu besar. Di bawah gunung, ada sekelompok istana berwarna hijau tua, tampak seperti kota kekaisaran, menutupi area seluas sekitar 30 hektar. Tata letak dan strukturnya mirip dengan istana di dua tingkat pertama. Jika tidak ada kecelakaan, pintu ruang angkasa ke tingkat atas seharusnya ada di istana ini. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang langsung turun. Karena menurut akal sehat, jika pintu ruang benar-benar ada di sini, kemungkinan besar Likima juga ada di sini. Tidak ada yang ingin menjadi sial. Likima itu mengambil keuntungan dari fakta bahwa dua tim kami dipisahkan untuk menyerang kami satu per satu. Meski begitu, di bawah tekanan gabungan kami, bukankah dia masih lolos pada akhirnya? Sekarang kita semua bekerja sama, bahkan jika kita menghadapi Likima secara langsung, saya yakin kita akan berada di atas angin. Apa yang perlu ditakutkan? Juga, saya melihat cahaya samar harta karun di istana di bawah. Pasti ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya. Ayo turun dan lihat baik-baik, kata Lei Yus. Mendengar analisis yang masuk akal ini, yang lain menjadi tenang. Ketika mendengar bahwa ada harta karun di istana di bawah, mereka semakin tergoda. Di bawah pimpinan Lei Yus, mereka turun menuju istana di bawah. Han Li juga terbang bersama yang lain. Dia dengan cepat mendarat di depan istana terluar. Pintu istana terbuka. Ada plakat perunggu kuno yang tergantung di atasnya. Kata-kata, istana terukir hati, ditulis dengan bubuk emas. Begitu dia mendarat, ekspresinya sedikit berubah. Istana ini dipenuhi dengan kekuatan pembatas yang kuat. Ruang terbuka di depan pintu juga ditutupi oleh kekuatan yang membatasi. Kekuatan yang membatasi ini tidak memengaruhi kultivasi, tetapi sangat membatasi indera ilahi seseorang. Bahkan dengan kekuatan Han Li, itu hanya bisa menempuh jarak kurang dari 1000 kaki dari tubuhnya. Yang lain juga memperhatikan situasi ini dan ekspresi mereka berubah. Itu hanya pembatasan terukir jiwa. Tidak perlu ribut. Ayo pergi. Lei Yus juga terkejut. Namun, dia sudah mengatakan kata-katanya yang berani dan tidak bisa menariknya kembali. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melangkah ke aula terlebih dahulu. Namun, dia melambaikan tangannya dan memanggil mangkuk sedekah emas. Itu melayang di atas kepalanya. Sinar cahaya keemasan jatuh darinya dan menutupi tubuhnya. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga memanggil harta abadi mereka sendiri dan mengikuti Lei Yus ke aula. Aula terluar kosong. Selain beberapa pilar, tidak ada yang lain. Rombongan tidak tinggal di sini. Mereka dengan cepat berjalan keluar dari pintu samping di kedalaman aula dan masuk lebih dalam. Ada banyak istana di istana ini. Semua orang khawatir Likima bersembunyi di salah satu dari mereka. Mereka tidak berani berpisah. Kecepatan eksplorasi mereka relatif lambat.
Setengah hari berlalu, tetapi mereka masih menjelajahi kurang dari setengah istana. Untungnya, ada beberapa harta yang tersembunyi di istana. Setiap orang mendapatkan beberapa, tetapi mereka tidak merasa bosan. Sepanjang jalan, tidak ada bahaya. Meski mereka tidak menjadi lengah, suasana tegang sudah sangat rileks. Rombongan melewati koridor panjang dan tiba di depan sebuah istana. Istana ini jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ada ukiran naga dan phoenix di mana-mana. Ada beberapa relief indah di sudut atap. Itu tidak terlihat seperti tempat biasa. Han Li dan yang lainnya memperoleh banyak manfaat di sepanjang jalan. Mereka cukup bersemangat. Ketika mereka melihat istana di depan, mata mereka berbinar. Pintu utama istana juga terbuka. Rombongan hendak masuk. Namun, pada saat ini, terdengar suara di sekitar aula. Sinar cahaya biru muncul dan membentuk tirai cahaya biru di pintu masuk aula, menghalangi jalan. Ketika Lei Yus melihat ini, dia mendengus dingin dan segera menjentikkan jarinya. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tangannya. Itu adalah pedang terbang emas. Pedang itu melengkung seperti ular emas. Itu terlihat sangat luar biasa. Pedang terbang ular emas melintas dan berubah menjadi cahaya keemasan sepanjang beberapa kaki. Itu dengan keras menebas tirai cahaya biru. Ketika tirai cahaya biru dipukul, tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan. Terdengar suara percikan air. Itu secara tak terduga memblokir tirai cahaya keemasan. Serangan Lei Yus dengan mudah diblokir. Dia merasa sangat malu. Dia mendengus dan melambaikan lengan bajunya. 6 lampu emas ditembakkan dari lengan bajunya. Itu adalah 6 pedang emas. Mereka menyerang tirai cahaya biru. Pedang terbang ular emas dari sebelumnya juga terbang dan menebas lagi. Semuanya, ayo serang bersama dan hancurkan batasan ini. Teriak Wenzong. Dia melambaikan tangannya dan pelangi keemasan melesat ke tirai cahaya biru. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga mengeluarkan senjata abadi mereka dan menyerang. Untuk sesaat, senjata abadi membombardir tirai cahaya biru. Berbagai warna terjalin dan berkelebat liar. Tirai cahaya biru terendam di dalamnya. Suara teredam terdengar dari dalam. Tirai cahaya biru akhirnya tidak bisa menahan begitu banyak serangan dan rusak. Semua orang menyingkirkan senjata dewanya dan berjalan ke aula. Han Li melihat ke gerbang yang terbuka dan alisnya berkerut saat firasat buruk muncul di hatinya. Namun, perasaan ini hanya muncul sesaat dan kemudian menghilang. Dia tidak tahu apakah itu ilusi yang disebabkan oleh kegugupannya. Han Li menggelengkan kepalanya dan mengabaikan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Dia mengikuti di belakang semua orang dan melangkah ke aula. Ruang di dalam aula itu cukup besar. Itu sekitar 500 kaki. Aula itu juga cukup kosong. Tidak ada apapun kecuali beberapa pilar batu yang menjulang tinggi dan meja batu panjang di bagian terdalam aula. Meja batu itu tampak seperti meja persembahan. Ada tablet emas di tengahnya. Ada sebaris teks seperti bunga yang tertulis di atasnya. Han Li tidak mengenalinya. Selain tablet, ada banyak barang di atas meja persembahan, yang membuat mata semua orang berbinar. Ada total 9 item yang tampaknya ditawarkan sebagai upeti. Mereka pada dasarnya adalah bahan spiritual, dan masing-masing memancarkan aura yang mengejutkan. Teratai hitam itu adalah Nether Water Fairy Lotus. Itu adalah salah satu dari 10 teratai dewa besar di dunia abadi sejati. Tidak hanya kultivasi seseorang dapat meningkat pesat setelah mengkonsumsinya, tetapi juga dapat mengubah tubuh fisik seseorang menjadi tubuh dewa air Nether. Akan 10 kali lebih mudah untuk memahami hukum air daripada kultivator biasa. Itulah berlian emas surga. Itu dikabarkan menjadi harta karun atribut logam. Artefak dewa yang disempurnakan darinya tidak bisa dihancurkan. Apakah saya melihat sesuatu? Botol biru itu mengandung esensi Xuanzhen. Ini sangat murni, dan ada begitu banyak.
Cukup untuk 2 orang untuk maju ke ranah Dewa Zenith Heaven. Dan itu, semua orang tercengang saat melihat barang-barang di atas meja batu. Lalu, terjadi kekacauan. Mereka yang mengenali barang-barang di atas meja berteriak kaget. Han Li melihat barang-barang di atas meja batu. Cahaya berapi-api melintas di matanya, tetapi dia mengerutkan kening ketika dia melihat ke dinding dan tanah di sekitar meja batu. Jin Liu menatap Nether Water Fairy Lotus dan Heaven Gold Diamond di sampingnya dengan tatapan berapi-api. Dia melangkah maju. Taoist Jin, tunggu. Pada saat ini, ada kekaburan di depannya. Sesosok muncul dari udara tipis dan menghalangi jalannya. Itu Han Li. Daoist Si, apa yang kamu lakukan? Jin Liu mengira Han Li ingin merebut Nether Water Fairy Lotus darinya. Dia berteriak dengan ekspresi gelap. Pada saat yang sama, dia bergerak dan hendak menerkam ke depan untuk merebut harta karun itu. Lihatlah situasi di sekitar meja batu, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Alis Jin Liu berkedut saat mendengar itu. Dia berhenti karena terkejut dan melihat sekeliling. Ekspresinya sedikit berubah. Ada 7 pola merah tua yang terukir di dinding di sekeliling meja batu. Masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki. Garis-garisnya tebal, dan jejak waktu bisa terlihat di tepinya. Itu mengungkapkan perasaan sunyi. Ketujuh pola itu tampaknya merupakan gambaran dari 7 dewa. Namun, tidak terlihat seperti dewa yang benar, semua tampak aneh. Beberapa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, beberapa memiliki tubuh manusia dan kepala binatang buas, semua pasti dewa iblis. Ketujuh pola tersebut disusun pada dinding dan lantai yang mengelilinginya menurut pola tertentu. Namun, pola merah tua agak redup, dan material di sekitarnya yang digunakan untuk dinding juga berwarna merah samar, sehingga sangat sulit untuk diperhatikan. Beberapa yang lain awalnya ingin mencoba, tetapi setelah mendengar kata-kata Han Li, semua berhenti di jalurnya dan melihat sekeliling. Segera, mereka juga memperhatikan 7 pola di dinding. Sepertinya semacam formasi sihir yang membatasi, gumam Wenzong sambil memeriksa 7 pola dengan hati-hati. Yang lain saling memandang dengan cemas. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, seolah-olah mereka tidak mengenalinya. Daripada membuat tebakan liar, mengapa kita tidak mencobanya dan mencari tahu? Jin Liu berkata dan melambaikan tangannya. Jin Liu, jangan gegabah. Su Miaqian ingin menghentikan Jin Liu, tapi sudah terlambat. Seberkas cahaya biru terbang keluar dari lengan baju Jin Liu dan menyapu ke arah meja batu. Saat cahaya biru mendekati meja batu, ketujuh pola itu langsung bersinar terang. Sinar cahaya merah darah berkembang dari dalam, mengembun menjadi lapisan layar cahaya merah darah. Pada saat yang sama, layar cahaya berfluktuasi, dan kepala besar tiba-tiba muncul. Itu adalah salah satu dari 7 pola Fierce God. Itu membuka mulutnya dan menelan cahaya biru. Setelah kepala Fierce God menelan cahaya biru, itu tidak langsung menghilang. Sebaliknya, ia meraung ke arah Han Li dan yang lainnya, seolah ingin melepaskan diri dari belenggu layar cahaya merah darah dan bergegas keluar untuk menelan Han Li dan yang lainnya. Mata semua orang memerah, dan pemandangan kepala menumpuk menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, dan ribuan mil tanah merah muncul di benak mereka. Niat membunuh tanpa batas menelan jiwa mereka. Untungnya, orang-orang yang hadir saat ini memiliki basis kultivasi yang tinggi, dan kekuatan jiwanya juga sangat kuat, sehingga dengan cepat melenyapkan niat membunuh ini. Kepala Fierce God meraung beberapa kali lagi, tetapi pada akhirnya, ia masih tidak bisa melepaskan diri dari belenggu layar cahaya berwarna merah darah, dan mundur ke layar cahaya. Layar lampu merah darah kemudian berkedip 2 kali lalu menghilang. Saat Han Li melihat pemandangan ini, matanya sedikit berkedip. Meskipun dia tidak mengenali formasi berwarna merah darah ini, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Formasi ini tampaknya semacam formasi Dao darah,
dan itu sangat mirip dengan formasi darah menangis di alam luar angkasa Jilin, tetapi memiliki lebih banyak perubahan yang mematikan. Adapun cara memecahkannya, dia juga bingung. Formasi pembunuh yang sangat kuat. Sepertinya tidak mungkin mendapatkan harta di dalamnya tanpa berusaha, gumam Leius. Siapa yang peduli formasi pembunuh macam apa itu? Dengan begitu banyak dari kita di sini, saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menghancurkannya. Jin Liu mendengus dan berkata, matanya menatap harta karun di atas meja batu. Matanya penuh keserakahan, dan dia tidak sabar untuk segera mengambil semua harta itu ke dalam sakunya sendiri. Meskipun metode yang dikatakan Jin Liu untuk mematahkan formasi agak kasar, yang lain mengangguk satu demi satu. Metode ini adalah yang paling sederhana, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Ketika Han Li mendengarnya, dia sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak melihat melalui formasi berwarna merah darah ini, metode untuk menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar ini mungkin tidak akan berhasil. Jika kalian ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, sebaiknya jangan merusak formasi dengan kekerasan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan Lan Yan yang diam selama ini. Ketika yang lain mendengar itu, mereka terkejut dan menatap Lan Yan. Apa maksud Taois Lan? Apakah kamu mengenali formasi ini? Leius bertanya dengan ekspresi gembira. Kamu bisa mengatakan itu. Aku memiliki pengetahuan dalam Dao of Formation, dan aku telah melihat catatan formasi ini di sebuah buku kuno. Formasi ini disebut formasi Dewa Darah Pembantaian 7, dan itu milik formasi Dao Darah. Itu berisi kekuatan 7 Dewa Ganas dari Dao Darah. Jika Anda tidak mengetahui metodenya dan menghancurkannya dengan kekerasan, kekuatan 7 Dewa Ganas dalam formasi darah akan saling bertabrakan dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat ledakan itu, jelas bukan masalah untuk menghancurkan harta di dalamnya, kata Lan Yan acuh. Han Li mengangkat alisnya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ketika yang lain mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Ekspresi Jin Liu menjadi gelap. Dia impulsif dan hampir membuat kesalahan besar. Sebenarnya, Nether Water Fairy Lotus sangat cocok dengan metode kultivasinya. Selama dia bisa mendapatkannya, dia yakin bisa menembus kemacetan di depannya. Dan Heaven Gold Diamond adalah sesuatu yang dia inginkan selama bertahun-tahun, dan itu sangat berguna baginya. Sebelumnya, ketika Han Li dan yang lainnya memasuki pintu emas terlebih dahulu, vitalitas tipe logam di dalamnya sangat padat, dan mungkin saja 1 atau 2 berlian emas surga dapat dipelihara. Kemudian, ketika dia menargetkan Han Li di tingkat kedua, dia curiga bahwa Han Li memiliki harta ini padanya. Dia tidak menyangka akan bertemu di sini. Karena Taois Lan mengenali formasi ini, kamu harus tahu metode untuk memecahkannya. Tolong jangan ragu untuk mengajariku. Leius menatap Lan Yan dan berkata dengan tulus. Taois Lei ingin aku membantu secara gratis. Lan Yan tersenyum dan berkata dengan lembut. Taois Lan menginginkan hadiah. Bagaimana dengan ini? Setelah kita menghancurkan formasi ini, Taois Lan dapat memilih salah satu dari harta ini terlebih dahulu sebagai harga untuk membantu. Bagaimana? Leius kaget, tapi dia langsung berkata. Yang lain juga bertekad untuk mendapatkan harta di dalamnya. Mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Aku bisa membantumu menghancurkan formasi 7 pembunuh darah dewa ini, tapi aku tidak ingin harta di dalamnya. Sebaliknya, aku menginginkan sesuatu yang lain, kata Lan Yan, lalu melirik Han Li. Han Li memperhatikan tindakan Lan Yan, tapi ekspresinya tidak berubah. Oh, apa yang diinginkan Taois Lan? Leius terkejut lagi dan bertanya. Kakak seniorku sekarang berada di tangan Taois Si. Aku ingin Taois Si melepaskannya. Lan Yan menatap Han Li dan berkata perlahan. Kakak seniormu,
Ekspresi Lei Yus berubah, dan sosok Lan Yuanzi muncul di benaknya. Dia kemudian menatap Han Li. Ketika yang lain mendengar kata-kata Lan Yan, mereka juga memandang Han Li. Han Li segera mengerti maksud Lan Yan. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksanya menyerahkan Lan Yuanzi. Dia sangat pandai memanfaatkan kesempatan itu. Dia diam-diam mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di satu sisi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia merasa sedikit aneh. Bagaimana Lan Yan tahu bahwa dia tidak membunuh Lan Yuanzi, tetapi malah memenjarakannya? Daoisi, apakah kakak senior Daois Lan ada di tanganmu? Lei Yus menatap Han Li dan bertanya. Ya, Daois Lan ini dan kakak seniornya bergabung untuk berurusan denganku. Aku menangkap dan memenjarakannya, kata Han Li acuh tak acuh. Sejak Sui Qian bertemu Lan Yan di level ini, dia menduga bahwa mungkin ada konflik antara dia dan Han Li. Sekarang dia mendengar kata-kata Han Li, dia diam-diam mengira itu benar. Kemudian, mata wanita itu terus berkeliaran di antara Han Li dan Lan Yan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun Lei Yus telah menduga bahwa ada konflik di antara mereka bertiga, dia tidak menyangka akan menjadi begitu intens. Hatinya tenggelam. Aku tidak tahu keluhan apa yang ada di antara kalian bertiga, tapi sekarang kita semua berada dalam situasi berbahaya yang sama, kita perlu bekerja sama untuk maju. Bisakah Daois Si melepaskan kakak senior Daois Lan? Dia bergumam, tapi dia menatap Han Li dengan tulus dan bertindak seperti pembawa damai. Daois Lei, ada kebencian yang mendalam di antara mereka berdua. Jika aku melepaskan kakak seniornya, bagaimana jika mereka menyerangku lagi? Han Li menjawab dengan dingin. Daois Lan, bagaimana menurutmu? Lei Yus merasa bahwa kata-kata Han Li masuk akal. Dia mengerutkan kening dan menoleh ke Lan Yan. Selama Daois Si melepaskan kakak seniorku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyerangmu di wilayah rahasia ini. Selain itu, kekuatan Daois Si jauh lebih besar daripada milikku dan kakak seniorku. Mengapa kita melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu? Lan Yan segera berkata. Saya tidak percaya pada sumpah. Bahkan jika itu adalah sumpah yang dibuat oleh iblis dalam diri seseorang, ada cara untuk melanggarnya. Saya tidak akan pernah menaruh keselamatan saya di tangan orang lain. Jangan sebutkan ini lagi. Han Li menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mengalahkan Lan Yuanzi dan Lan Yan, dia merasa kuil Jiu Yuan masih memburunya. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, jadi dia menangkap Lan Yuanzi alih-alih membunuhnya. Dengan Lan Yuanzi sebagai kartu trufnya, Lan Yan tidak akan berani melakukan apapun padanya. Bagaimana dia bisa rela menyerahkannya? Daois Si, kata-kata Daois Lan sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Kamu masih berpegang pada keluhan masa lalumu. Sebagai seorang pria, kamu agak terlalu picik. Selain itu, kami telah mengesampingkan keluhan kami dan bergabung. Apa yang Anda lakukan sekarang secara terbuka menentang kami? Anda meremehkan apa yang telah kami katakan sebelumnya. Jin Liu sangat ingin melanggar larangan itu. Ditambah dengan ketidaksukaannya pada Han Li, dia secara alami berdiri di sisi Lan Yan. Kata-katanya menekan Han Li. Han Li mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia telah menyelamatkan Jin Liu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka orang ini tidak berterima kasih sama sekali. Sebaliknya, malah melawannya. Itu benar-benar tercela.